Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dunia Film dimanapun kalian berada. Kali ini gua akan ngebahas tentang equipment lighting. Nah, sekedar informasi nih ya, selama ini gua buat film pendek ataupun ngevlog kayak gini itu menggunakan sumber cahaya matahari. Makanya gua selalu menempatkan diri gua, menempatkan talent gua itu dekat jendela, dekat pintu yang dimana sumber matahari bisa masuk langsung direct ke arah talentnya. Bagaimana jika mendung? Bagaimana jika matahari sudah turun ke bawah? Waduh, itu chaos banget. Akhirnya gue memutuskan untuk beli equipment lighting. Seperti yang kita ketahui, equipment lighting itu sangat mahal. Jadi gue minta benar-benar saran dari orang yang ahli dalam bidang lighting. Mereka nyaranin gue untuk beli di salah satu produk ini yang udah terkenal kualitasnya, Aputure dan Godox. Gue memutuskan untuk milih Godox karena dalam memilih produk Godox ini kan banyak banget ya mereknya. Akhirnya gue nemu nih satu lighting yang dimana cocok banget dengan gaya produksi gue, yang dimana outdoor. Gue nggak mau sibuk-sibuk nyari colokan di mana-mana. Kalau bisa ada nggak lampu yang dimana lu bisa pegang gitu tanpa lu perlu lagi nyolokin banyak-banyak kabel gitu. Ternyata ada. Ini produknya. Set, ini adalah mereknya Godox ML60. Godox ML60 ini ada dua macam, ada dua versi. Ini Godox ML60 biasa, ada juga Godox ML60 B-Color. Jadi kalau Godox ML60 biasa, murni hanya membuat cahaya putih. Kalau B-Color itu bisa kekuning-kuningan gitu, cahaya warm gitu. Gua pribadi, gue butuhnya sih sebenarnya cahaya putihnya aja. Gua beli ini dengan budget 2,399. Kalau misalnya Godox B-Color itu kalau nggak salah budgetnya di 3 jutaan, 3,1 gitu. Lu cuma dapat lampunya, guys. Ternyata baterainya, light stand-nya lu nggak dapat sama sekali. Jadi lu hanya bisa dapat ini doang, lampunya. Ini gue juga rencana untuk mau beli light stand-nya, sama baterainya, sama tempat chargernya. Waduh, itu banyak banget makan biaya. Rekan-rekan, kita langsung buka aja. Apa aja sih yang kita dapat di Godox ML60? Kita langsung dapat tas. Buka dulu. Nah, kayak gini guys. Oke. Seperti biasa, gue nggak akan beauty shoot untuk ngulas produk ini biar rekan-rekan tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana bentukannya ketika digenggam, bagaimana pada saat lu bawa. Oke. Nah, seperti biasa ada kartu garansi. Gue taruh dulu. Kemudian ketika kita buka, nih, set. Apa aja yang kita dapat? Ini kalau kalian bisa lihat rekan-rekan ya. Kalau gue buka di sini ada tali tambahan nih. Nih, tali tambahan. Jadi teman-teman misalnya mau nenteng tas ini bisa pakai ini. Oke. Kemudian di dalamnya ada apa lagi nih? Oke, kita buka dulu. Nah, ini unitnya, lampunya ya. Ini cover tutupnya, kita dikasih cover tutupnya. Oke. Ini tombol-tombolnya nih. Oke. Ini set. Oke, bisa lihat. Nah. Oke. Ini dim untuk naikin sensitivitas cahayanya, dan ini tombol on off-nya. Oke, kita skip dulu, lanjut ke apa lagi yang kita dapat. Nah, reflektornya kita dapat juga nih guys. Oke, terus apa lagi nih kita dapat nih? Oke, kita dapat. Nah ini nih. Jadi nanti di sini teman-teman naruh baterainya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman beli baterainya, naruh di sini di baterainya, dipasangin ke lampunya, udah lu nggak perlu nyolok-nyolok lagi nyari colokan. Itu sangat dari dulu gue nyari lampu yang kayak gini nih. Oke. Nah, ini apaan nih? Oh, ini untuk ngaitin ininya nih. Jadi ini adaptornya. Oke, buat colokin. Oke, kemudian nah ini nanti digabung di sini. Digabung kayak gini nih. Lihat ya. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, kita sama-sama nih pelajarin nih. Oke, ini dan ini. Oke, kita masukin. Nah, ini kan ada lambang-lambang gitu segitiga ya.
Oke. Oke, masuk. Jadi modelnya kayak gini nih. Kayak gini. Ya sebenarnya sih ini dimasukin gini nih. Nanti digantungin ke light stand kalian tuh. Oke. Lanjut. Di sini kita dapat nih, ini panjang banget loh. Ini kita dapat untuk kabelnya. Nanti yang kita colokin ke adaptornya ini. Kemudian apalagi kita dapat? Nah, ini soket untuk ditempel ke sini. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa pakai adaptor ini ya, pakai adaptor ini, ya. Ini kan partnya adaptor tanpa baterai. Kalau misalnya teman-teman hanya mau pakai baterai, kalian cuma pakai ini doang. Lampu, udah. Ini yang versi panjangnya. Nah, ini kita dapat gagangnya. Ini dia nih. Oke. Pertama, yang teman-teman lakukan adalah ambil unit lampunya. Oke, ambil unit lampunya. Wajib teman-teman harus buka ini dulu nih. Cara ngebukanya itu, jadi teman-teman nanti lihat. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini turunin gini, baru buka. Nah, paham ya? Kita taruh dulu pelindungnya. Kemudian anggap aja kita gunain nih reflektornya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Di sini tinggal dipasang ini aja kok. Gampang banget sih kalau untuk pasang ini. Nah, oke. Kemudian, nah ini langsung gua turunin aja biar nggak tembok. Oke. Jadi ini gagangnya langsung kita masukin ke celah lubang di sini nih. Oke. Nih. Ketika kita udah masukin, nanti teman-teman muter nih, puter yang ini nih. Coba, ntar gue deketin. Nah, ini tinggal diputar gini. Untuk mengunci ya, ini untuk mengunci. Terus itu putar. Coba putar dulu ya. Oke. Sampai benar-benar teman-teman rasa muternya itu udah kencang. Oke, tuh. Oke, udah nggak goyang ya. Nah, ini yang ini gunanya untuk tilt up dan tilt down. Tilt up, tilt down itu maksudnya diturunin lampunya. Misalnya kalau kita longgarin dulu dikit, ini bisa diturunin lampunya. Misalnya mau diarahin gini atau mau diarahin gini. Ketika misalnya teman-teman udah nemuin yang pas, ya misalnya mau di tilt up ke atas dikit, dikunci nih, set. Udah, oke, udah nggak goyang lagi. Ini teman-teman bisa lihat ya, di gagangnya ini ada 3 titik ini. Nah, itu tempat misalnya kalau teman-teman nanti pakai baterai. Aku contohin aja ya. Ini tempat baterainya. Nah, ini kan ada lubang 3 nih, ya. Ada lubang 3. Tinggal dimasukin ke titik ini. Terus itu naikin ke atas. Kunci. Jadi nanti teman-teman misalnya kalau punya baterai ya, masukin baterainya, terus pakai yang ini nih, yang kecil nih. Oke, colokin di sini. Kemudian yang ininya colokin di lubang di sini. Oke, done. Oke, ini sistem kalau misalnya teman-teman menggunakan baterai dan itu langsung nyala. Sekarang kita ganti sistem adaptor. Bagaimana cara kerjanya? Oke, ini harus kita buka dulu guys. Oke, kita buka. Kemudian ini kita pakai sistem kabel. Sistem kabel itu berarti kita harus colokin di sini ya. Oke. Nah, ini kan dia ada lubang ininya. Oke. Jadi tinggal kita masukin yang ini, kabel yang ini, yang panjang banget. Oke. Ketika udah kencang, teman-teman tinggal colokin. Kita akan ngetes lampunya kayak gimana. Gue langsung ngetes ya, nyolokin di sini. Oke, gue udah colokin. Ketika udah dicolokin, nanti ada indikator di lampunya ini warna hijau. Oke, berarti ini udah on. Nanti untuk memulai menyalakan itu pencet tombol power di sini. Pencet, lihat ya cahayanya ya. Nah, wow. Nanti teman-teman bisa disuguhkan LED indikator di sini. Ini 10%. Ya, ini penjelasan singkat tentang mode-mode di dalamnya. Oke, kita sama-sama belajar. Nah, ini dimnya kalau rekan-rekan putar, nih angkanya akan berubah. Tuh, ini mengecil. Tuh, lihat angkanya. Ini gede. Wow. Ini the best sih ya.
Ini gue nggak arahin ke muka gue, ini 100%. Gue nggak arahin ke muka gue arahin ke tembok nih. Oke, dan cahayanya seterang gini nih. Oke, gue tembakin ke atas. Tuh, kalau gue tembakin sini, ini aman banget sih nih. Walaupun kalian syuting misalnya di luar ini malam, kalian cukup bouncing ke tembok yang putih, ya. Cahayanya ini udah enak banget nih, tuh, ya. Baru satu lighting. Jadi gunanya di set ini apa nih? Yang set ini. Oke, gunanya set ini. Aduh, udah nggak kelihatan soalnya terang banget. Oke, gue langsung. Gue pakai ini dulu ya, pakai cahaya yang alami dulu ya. Gunanya set ini, nanti teman-teman ketika pencet tekan tombol set ini, teman-teman akan diarahin ke sini. Nih, modenya. Nah, oke. Teman-teman fokus itu adalah yang terakhir ini. Nah, ini FX. Ya, itu FX. Ini untuk efek-efek dalam lampunya ya. Cuman kalau nggak salah di Godox yang biasa ini dia nggak punya efek yang spesial karena kan lampunya cuma daylight gitu. Biasanya yang punya efek spesial itu di lampu-lampu RGB. Ya, di lampu-lampu RGB itu biasanya kayak efek-efek lampu polisi, efek-efek kembang api gitu ya. Tapi kalau untuk lampu ini kayaknya nggak punya efeknya ya. Yang bawahnya ini WiFi, oke, wirelessnya. Jadi wirelessnya ini kalau nggak salah gunanya untuk update firmware-nya di dalam, oke. Nah, itu sedikit ulasan tentang lampu ini dan teman-teman udah bisa lihat. Kita nyalain lagi ya. Yes. Oke, ini lampu yang cocok banget buat filmmaker seperti kalian yang butuh portability yang tinggi, mobilitas yang tinggi. Teman-teman tinggal suruh temannya, bro, sini bro, pegangin lampu gue bro, gue syuting di situ cepat kok. Nah, udah kalian tinggal arahin ke atas, jangan langsung ke ini orangnya. Ini terang banget asli, tuh buset deh. Jadi teman-teman dengan lampu sekecil ini, teman-teman udah bisa mendapatkan pencahayaan yang luar biasa banget. Oke, apalagi teman-teman kalau misalnya udah pakai softbox atau reflektor, itu tambah keren banget hasilnya ya. Oke, paham ya sejauh ini? Kita udah ulas bagaimana caranya untuk setupnya, kita udah ulas kelebihan kekurangannya ini kayak gimana. Oke, jadi satu hal yang mesti gue sampaikan ke rekan-rekan, kalau misalnya teman-teman butuh pencahayaan dengan harga yang masih terjangkau, gue bilang sih ini memang 2,4 itu ya mahal juga, tapi ini yang paling termurah di kualitas yang bagus banget yang bisa lo dapatin kayak gini nih. Oke? Jadi bagi teman-teman yang mau nyari lampu pertama kali ya, mending pakai ini. Sekian dari saya tentang ulasan lampu Godox ML60. Semoga rekan-rekan dapat racunnya. Oke. Bye.